Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Kaisar Bela Diri Abadi bagian 94. Akhirnya tahu. Menanggapi pertanyaan Charlie, Safia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tingkat jiwa dan kultivasinya sangat tidak seimbang, dan dia harus mengasingkan diri sesekali untuk menekan jiwanya yang gelisah. Begitu, Charlie tak kuasa menahan diri untuk mengusap dagunya. Pantas saja dia mengasingkan diri setiap beberapa hari. Apa, tidak sabar lagi. Safia menatap Charlie sambil tersenyum. Begitu ingin menikah dengannya. Tidak mungkin. Charlie terbatuk pelan. Aku hanya ingin dia keluar dari pengasingannya secepat mungkin agar aku bisa turun gunung untuk berjalan-jalan. Jika kau tidak ingin aku turun gunung, tidak apa-apa juga. Bawa saja Ervin yang gemuk itu ke sini agar kita bisa mengobrol dengan nyaman. Dia juga telah mengasingkan diri. Itu konyol. Charlie mencibir. Dia sedang mengasingkan diri, mungkin dia sedang menonton siaran langsung sekarang. Dia benar-benar mengasingkan diri. Kalau begitu, ayo kita ajak Bradley, Travis juga boleh. Akan lebih baik jika kita ajak juga si idiot Donald itu. Mereka semua mengasingkan diri. Mungkin mereka memang tidak ingin berbicara denganmu. Charlie menarik napas dalam-dalam dan menatap Safia dengan sangat serius. Guru, mengobrol seperti ini tidak menyenangkan. Percaya atau tidak? Safia mengangkat bahu, lalu menyesap teh terakhirnya dan menepuk bahu Charlie. Murid yang baik. Berlatihlah lebih banyak saat tidak ada yang harus dilakukan, jangan hanya berpikir untuk berjalan-jalan menuruni gunung sepanjang hari. Setelah mengatakan itu, Safia meregangkan tubuh dan menghilang. Huff. Charlie tampak tidak percaya, lalu menyimpan ketiga gulungan rahasia itu, berbalik, dan berlari masuk ke dalam rumah. Saat ini, di puncak gunung tempat Zaheri berada, Koman terbaring telentang di lantai, tubuhnya masih sedikit gemetar. Kau bahkan tidak bisa menangkap satu orang pun, apa gunanya kau? Di sisi lain, Zaheri bersandar di kursinya, dengan santai memutar-mutar cincin di ibu jarinya, menatap Koman dengan ekspresi mengejek dan main-main. Yang mulia, mohon pengertiannya, kata Koman tergesa-gesa. Karena kejadian sebelumnya, banyak murid perempuan tidak sering turun gunung lagi, dan Roxane tidak terkecuali. Saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk bertindak. Sampah. Larut malam, Charlie diam-diam berlari keluar dari hutan bambu dan menemukan tempat yang tenang di puncak Gadis Giok sebelum memanggil api abadi dan petir surgawi. Tak lama kemudian, api abadi dan petir surgawi berubah menjadi wujud manusia di hadapan Charlie, menjadi tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi. Harus diakui bahwa setelah mereka memahami teknik dan konsep rahasia yang Charlie sampaikan kepada mereka, mereka menjadi agak berbeda. Mata mereka menjadi sangat kabur, seperti mata Charlie, menyembunyikan semua ketajaman mereka. Formasi Tai Chi Yin Yang, ayo. Mari kita mulai latihan, jangan bermalas-malasan. Charlie menemukan sebuah batu, lalu mengeluarkan buah spiritual dari sakunya, menggigitnya sambil mengajak mereka berlatih dalam formasi tersebut. Keduanya saling memahami dan segera berpisah menjadi dua kelompok, masing-masing mengambil tempatnya dan mulai melaksanakan formasi sesuai dengan maksud formasi yang telah diajarkan Charlie kepada mereka. Charlie merasa bahwa api abadi dan petir surgawi memiliki keunggulan unik dalam menggunakan formasi Tai Chi Yin Yang. Mereka tinggal di lautan dan setiap hari dan keduanya merupakan harta spiritual langit dan bumi. Selain pemahaman mereka yang kuat, yang terpenting adalah pemahaman diam-diam mereka. Pemahaman diam-diam seperti itulah yang dibutuhkan oleh formasi serangan gabungan. Namun, sebaik apapun koordinasi mereka, mereka tetap tidak bisa dibandingkan dengan wujud aslinya dan tubuh dao dari transformasi satu ki menjadi tiga yang murni, karena dalam arti tertentu, hubungan antara wujud asli dan tubuh dao adalah yang paling dekat. Jika mereka menggunakan formasi serangan gabungan, koordinasi mereka akan benar-benar sempurna. Boom, bang, guntur. Tak lama kemudian, tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi mulai bekerja sama. Harus diakui bahwa formasi serangan gabungan yang mereka gunakan memang luar biasa, yang membuat mata Charlie berbinar. Tidak buruk, sungguh tidak buruk. Charlie terkekeh. Nak, kapan kau akan datang menyelamatkanku? Suara naga kuno Void bergema di benaknya. Jangan main-main. Aku baru berada di alam yang sejati. Pergi ke Sekte Zeng yang untuk menyelamatkanmu hanya akan mencari masalah, bukan? Charlie terbatuk pelan. Bersabarlah beberapa tahun lagi. Saat aku cukup kuat, aku akan langsung membawamu keluar. Aku suka caramu yang sok pamer.
Aku tidak akan memberimu informasi yang tidak berguna. Charlie memasukkan buah spiritual ke mulutnya dan bertanya dengan penasaran, jika seorang inang dengan tingkat kompatibilitas 90% dibandingkan dengan tubuh roh misterius dari alam yang sama, siapa yang akan lebih kuat? Omong kosong, tentu saja ini adalah inang dengan kompatibilitas 90%. Naga kuno Void menjawab tanpa ragu-ragu. Tidak mungkin. Seru Charlie tak percaya. Tubuh roh misterius dikenal tak terkalahkan di antara level yang sama, namun tidak bisa mengalahkan lawan dengan level yang sama. Apa maksudmu tak terkalahkan di antara mereka yang setara? Dia tetap kalah darimu. Jangan memperolok-olokku. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa selama kompetisi 3 sekte, aku bukanlah tandingan bagi tubuh roh misterius karena dia tidak menggunakan artefak spiritual atau jiwanya, sementara aku berada dalam keadaan seperti curang. Kalau begitu kau masih satu alam di bawahnya. Naga kuno Void mengutuk. Pada level yang sama, dia tidak bisa mengalahkanmu. Menjadi tak terkalahkan pada level yang sama hanyalah pernyataan teoritis. Tidak ada yang namanya garis keturunan yang benar-benar tak terkalahkan. Adapun inangnya, itu adalah keberadaan yang tidak biasa. Jika itu inang biasa, tidak apa-apa, tetapi jiwa inangnya adalah naga kuno Void, jadi itu cerita yang berbeda. Dilihat dari ekspresimu, kau akan membual lagi tentang klan naga Void kunomu, kata Charlie dengan sungguh-sungguh. Aku tidak bercanda, naga Void kuno mengutuk. Ada alasan mengapa klan naga Void kunoku mampu mendominasi sebagian besar era primordial di masa lalu. Kau tidak tahu betapa kuatnya klan naga Void kuno, apalagi inang dengan kompatibilitas 90%. Itu kompatibilitas yang hampir sempurna, yang tidak dapat dibandingkan dengan tubuh roh misterius pada level yang sama. Jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan tempur, pada alam yang sama, kekuatan tempur tubuh roh misterius seharusnya setara dengan inang dengan kompatibilitas 70%. Pada saat itu, naga kuno Void melirik 9 klon Charlie, jadi, jangan bertarung dengan pemimpin sekte Heng Yue-mu kecuali terpaksa. Teknik terlarang roda abadi tidak efektif melawannya. Kau tidak bisa mengalahkannya. Kalau aku mau melawannya, aku harus keluar dari sini dulu, kata Charlie sambil menundukkan kepala. Guruku telah menempatkanku dalam tahanan rumah di gunung ini. Sudah waktunya mengurungmu di pegunungan, agar kau tidak keluar dan membuat masalah. Jangan bercanda, aku anak baik. Charlie mengorek telinganya. Cek. Naga kuno Void memandang 9 klon Charlie dengan jijik, lalu perlahan menutup mata naganya, mengabaikan panggilan Charlie. Cek. Charlie juga tampak tidak yakin, lalu menatap tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi. Saat ini, melalui latihan dan penyempurnaan yang terus-menerus, keduanya secara bertahap telah memahami misteri formasi Tai Chi Yin Yang. Ayo, biarkan aku menguji kekuatannya. Charlie menamparkan batu di bawah pantatnya, berbalik dan melompat keluar, lalu melemparkan pedang pembunuh ke masing-masing dari mereka. Melihat ini, tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi saling bertukar senyum, lalu tiba-tiba bergerak, terbagi menjadi 2 kelompok, masing-masing menempati satu posisi, dan menyerang Charlie. Tinju 8 kehancuran. Charlie melangkah maju dan melepaskan jurus pamungkasnya, tinju 8 kehancuran, yang memukul mundur tubuh dao api abadi. Pada saat yang sama, tubuh dao petir surgawi melesat maju dan, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, melepaskan pancaran pedang. Charlie mengayunkan tangannya dan menghancurkan cahaya pedang dengan serangan telapak tangan, tetapi sebelum dia bisa menggunakan teknik mendalam lainnya, tubuh dao api abadinya melesat maju. Dia adalah penyerang utama, dan teknik rahasianya datang berturut-turut, sementara tubuh dao petir surgawinya adalah penyerang utama, dan selalu dapat mengganggu teknik rahasia Charlie pada saat-saat kritis. Tak lama kemudian, identitas api abadi dan tubuh dao petir surgawi bertukar, dengan petir surgawi memimpin serangan dan api abadi menjadi penyerang pendukung. Boom! Bang! Guntur! Apa yang terjadi selanjutnya sama sekali tidak damai di malam yang gelap gulita. Formasi Tai Chi Yin yang digunakan oleh tubuh dao api abadi dan manusia sejati petir surgawi memang luar biasa. Keduanya adalah Yin dan Yang, menempati posisi Qian dan Kun, dan bekerja sama dengan langit dan bumi. Serangan utama dan serangan pendukung sama sekali tidak tetap. Itu benar-benar formasi yang dapat menciptakan Tai Chi dalam serangan dan mengubah Yin dan Yang dalam pertahanan. Saat fajar menyingsing, Charlie kembali ke rumpun bambu kecil itu, menutupi separuh wajahnya. Ya, dia dipukul. Dia ditampar di wajah oleh tubuh dao api abadi, dan seluruh wajahnya berubah bentuk. Namun, meskipun dipukuli, Charlie tetap sangat bahagia.
Sejak tubuh dao api abadi dan tubuh dao petir surgawi mengolah teknik rahasia dan kemampuan ilahi, kekuatan tempur mereka sekarang tak tertandingi dibandingkan sebelumnya. Meskipun masih ada sedikit perbedaan antara mereka dan tubuh dao yang dapat berubah menjadi tiga yang murni, serangan gabungan keduanya, formasi Yin Yang Wuji, masih sangat kuat. Saat itu, hari masih gelap, tetapi Josephine dan Hua sudah mulai berlatih kultivasi. Melihat Charlie kembali, Josephine melompat-lompat seperti peri kecil, pertama-tama terkikik sebelum mengulurkan tangan kecilnya. Guru, saya telah mempelajari teknik 1000 ilusi bayangan cepat, tolong berikan saya teknik rahasia selanjutnya. Josephine. Charlie menemukan tempat yang nyaman untuk duduk. Bagus kau cepat mempelajari teknik rahasia, tapi kau juga perlu menguasainya terlebih dahulu. Kultivasi sendiri sangat berbeda dengan pertarungan sebenarnya. Josephine akan mendengarkan guru. Josephine terkekeh. Kau sangat patuh. Charlie tersenyum, lalu memunculkan klon Void. Di sini, selama beberapa hari ke depan, kau akan berlatih dengannya. Setelah kau mengalahkannya, aku akan mengajarimu tahap kultivasi selanjutnya. Tapi aku harus memperingatkanmu, bersiaplah untuk dipukuli. Tidak apa-apa, aku tidak takut sakit. Josephine terkekeh, lalu membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang es, menyerang klon ilusi Charlie. Selanjutnya, Charlie tak tahan lagi melihatnya. Josephine dipukuli begitu parah hingga tak bisa mengangkat kepalanya. Charlie tidak terkejut dengan hal-hal ini. Meskipun Josephine memiliki bakat luar biasa dalam kultivasi dan mempelajari teknik rahasia dengan cepat, kemampuan bertarungnya jauh lebih rendah. Terlebih lagi, dia menghadapi klon Charlie, yang bukanlah Charlie yang asli dan tidak mampu menahan serangannya. Jika Safia ada di sini, dia pasti akan memarahi Charlie karena terlalu kasar pada Josephine. Namun sebagai seseorang yang pernah mengalaminya, Charlie memahami pentingnya pertarungan sesungguhnya dan tekanan yang ditimbulkannya. Hanya di bawah tekanan ekstrim potensi seseorang dapat terungkap, seperti ketika Safia mengujinya dengan boneka. Charlie menjadi jauh lebih sibuk dalam beberapa hari berikutnya. Karena tidak bisa menuruni gunung, selain mengajar kultivasi Josephine dan Hua, hal yang paling sering dilakukannya adalah berlatih formasi. Formasi Tai Chi Yin yang dilakukan oleh tubuh dao api abadi dan avatar petir surgawi, sedangkan formasi penakluk iblis 3 yang murni membutuhkan tambahan transformasi 1 Ki menjadi tubuh dao 3 yang murni. Adapun formasi penyegelan kuning mendalam langit dan bumi, Zixuan juga ikut berpartisipasi. Karena dia hanyalah boneka, Zixuan tidak memiliki pikiran, yang sangat mengurangi efektivitas formasi penyegelan. Namun demikian, kekuatannya tetap menakjubkan. Tentu saja, sebagai pemilik tubuh asli, dia juga menguji formasi tersebut setiap hari, dan berulang kali dipermalukan, terutama selama formasi penyegelan kuning mendalam langit dan bumi, di mana dia dipukuli begitu parah oleh ketiga tubuh daunnya dan sebuah boneka tingkat 1 sehingga dia tidak dapat dikenali bahkan oleh ibunya sendiri. Dan begitulah, setengah bulan berlalu dengan tenang. Pada hari ke-16, Josephine mengalahkan salah satu klon Charlie, yang benar-benar mengejutkan Charlie. Namun, pelatihan yang diberikannya kepada Josephine tetap seketat sebelumnya. Dia menambahkan cincin gravitasi pada perlengkapannya dan mengajarkan beberapa teknik rahasia kepadanya. Selain itu, sisanya adalah tentang pertarungan praktis. Setelah beberapa hari, kekuatan tempur Josephine telah jauh melampaui Hua. Murid yang luar biasa ini membuat Charlie merasa malu. Anda harus tahu bahwa dia baru berlatih selama sebulan. Bakat seperti itu bisa disebut luar biasa. Malam itu, semuanya sunyi. Karena kelelahan, Charlie berbaring di atas batu dan langsung tertidur lelap. Namun, Sekte Heng Yue tidak dalam keadaan damai. Di gunung yang sama tempat Zaheri berada, di kamarnya, Zaheri memandang tempat tidur dengan penuh kekaguman. Di sana terbaring seorang murid perempuan yang tertidur lelap. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah Roxane. Cek cek cek. Gadis kecil yang imut sekali. Mata Zaheri dipenuhi senyum mesum. Demi kamu, aku putra suci, benar-benar telah berusaha keras. Senyum Zaheri menjadi semakin mesum, dan sambil berbicara, jari-jarinya menyusuri pipi Roxane. Jika kamu ingin menjadi baik, salahkan Charlie. Selama kamu terlibat dengannya, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Jangan khawatir, aku putra suci, akan menyayangimu. Zaheri memperlihatkan giginya yang putih berkilau dan merobek sepotong pakaian Roxane dengan suara robekan. Namun, tepat ketika dia hendak melanjutkan tindakan kejinya, terdengar suara gemuruh dari luar. Bang! Kemudian, Koman dan beberapa muridnya terlempar kembali ke dalam ruangan. Setelah itu,
Francis, Bulan, dan Donald bergegas masuk satu persatu, diikuti oleh Ervin dan yang lainnya. Dasar bajingan. Melihat Roxane terbaring di tempat tidur, pikiran Ervin menjadi kosong, dan matanya yang kecil berkilat dingin. Dia segera mengayunkan gada berduri miliknya dan menyerbu ke arah mereka. Kau terlalu percaya diri. Zaheri mencibir dan membuat Ervin terpental dengan satu pukulan telapak tangan. Teknik Dewa Angin. Francis bergerak, melancarkan serangan tunggal yang mematikan. Namun, di mata Zaheri, serangannya lemah dan mudah ditangkap oleh dua jari Zaheri. Bang! Zaheri mendengus dingin dan menjatuhkan Francis ke lantai dengan satu pukulan telapak tangan. Dasar bajingan! Donald dan yang lainnya bergegas mendekat, tetapi tersapu oleh telapak tangan Zaheri. Mungkin guncangannya terlalu hebat, seluruh ruangan runtuh, menarik perhatian para tetua Sekte Heng Yue. Tak lama kemudian, semua orang dibawa ke aula utama Sekte Heng Yue. Tak lama kemudian, Damien Yang dan yang lainnya, setelah mendengar kabar tersebut, juga bergegas datang. Secara khusus, Kueitlin dari kebun herbal spiritual Sekte Luar datang membawa pedang pembunuhnya. Jika kau tidak memberikan penjelasan kepada keluarga Siong hari ini, maka perang akan pecah. Ervin meraung tanpa henti di aula utama. Lukanya belum sembuh, dan pukulan telapak tangan Zaheri telah melukainya lagi, membuatnya bahkan tidak mampu berdiri tegak. Zaheri, bersiaplah untuk mati. Paman Ervin, Kueitlin, bergerak tanpa ragu-ragu, menembus ruang angkasa dengan satu tebasan pedang dan langsung menuju ke arah Zaheri. Lancang. Seorang tetua senior langsung menegur, membuat Kueitlin terpental dengan satu pukulan telapak tangan. Damien yang melangkah maju, menghilangkan energi tersembunyi dari tubuh Kueitlin, lalu mengambil pedang pembunuh dari tangannya, menatap Guru Tongsuan di atas, dan berkata, "Guru, hari ini saya akan membunuh Zaheri, apakah Anda masih akan melindunginya?" Pemimpin sekte, tapi saya tidak tahu kejahatan apa yang telah saya lakukan sehingga Anda ingin membunuh saya. Sebelum Guru Tongsuan sempat berbicara, Zaheri bertanya dengan ekspresi ketakutan. Sialan, masih berani membantah. Kueitlin meraung marah. Paman Guru, Anda telah berbuat salah kepada murid Anda, kata Zaheri dengan tergesa-gesa. Saya tidak tahu Roxane ada di kamar saya. Saya baru saja masuk ketika mereka menyerbu masuk. Mereka memukul saya, dan saya tidak bisa hanya berdiri di sana dan membiarkan mereka memukul saya. Mungkin mereka bertindak terlalu jauh dan tanpa sengaja melukai sesama murid saya. Menghukum murid saya sampai mati karena ini terlalu terburu-buru. Kau masih berani melontarkan omong kosong. Kueit, tenanglah. Guru Tongsuan berkata dengan suara berat, ada kesalahpahaman dalam masalah ini. Kejahatan Roxane bukan terletak pada Zah. Saya telah mengirim orang untuk menangkap pelaku sebenarnya. Para prajurit, bawa murid itu. Seketika itu juga, dua tetua membawa seorang murid berjubah putih ke aula dan melemparkannya ke tanah dengan bunyi gedebuk. Para tetua, murid ini telah mengaku bahwa dia menggunakan ramuan tidur untuk menipu Roxane dan diam-diam menaruhnya di kamar putra suci. Dio kecil. Mata semua orang menyipit. Seorang murid dari puncak Tianshan. Seketika itu juga, Ervin menerjang maju, mencengkeram kerah murid itu, dan menatap tajam murid bernama Dio kecil dengan mata merah darahnya. Katakan padaku, siapa yang melakukannya? Jika tidak, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Yang mengejutkan, Dio kecil tidak setakut yang diperkirakan. Sebaliknya, matanya tampak kosong dan hampa, dan dia sangat tenang, seolah-olah tidak punya keinginan untuk hidup. Tidak ada yang menyuruhku melakukannya. Aku melakukannya sendiri. Zaheri mempermalukanku, dan aku ingin menjebaknya. Kau berbohong. Ervin meraung, sambil menempelkan pedang ke bahu Dio kecil. Aku yang melakukannya, aku yang melakukan semuanya. Dio kecil tetap tenang seperti biasanya, tidak menunjukkan emosi apapun dalam menghadapi raungan Ervin. Dio kecil, apakah ada seseorang yang mengancammu? Damien yang menatap Dio kecil dengan tajam. Orang itu tidak mengancamku, jawab Dio kecil dengan tenang. Apakah kau tahu kejahatan jenis apa ini? Kata Damien yang dengan suara berat, kejahatan ini adalah kejahatan yang diancam hukuman mati. Tentu saja aku tahu. Jawaban Dio kecil tanpa gejolak emosi sedikit pun, seolah-olah dia adalah orang tanpa jiwa, dan tidak ada apapun di dunia luar yang dapat menggerakkan pikirannya. Aku sudah bilang bukan aku pelakunya. Zaheri mencibir dan menatap tetua Daotian, kepala sekte puncak Tianshan. Tapi para murid puncak Tianshan, dalam upaya menjebakku, bukankah kalian sudah keterlaluan? Kau. Tetua Daotian terdiam,
muridnya telah mengaku tanpa ragu, ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Para penjaga, seret Dio kecil keluar dan eksekusi dia. Teriak guru Tongsuan. Murid ini tidak pantas mendapat ampunan. Seketika itu juga, kedua tetua itu melangkah maju lagi, meraih Dio kecil, dan membawanya keluar. Patut disebutkan bahwa saat Dio kecil digendong keluar, ia hampir tak terlihat melirik Zaheri, yang memasang ekspresi mengejek dan main-main di wajahnya, matanya dipenuhi amarah, kebencian, dendam, dan permohonan. Zaheri juga meliriknya dengan senyum masam, matanya seolah berkata, semoga perjalananmu aman. Mereka hanya bisa hidup jika kau mati. Setelah Dio kecil dibawa pergi, guru Tongsuan perlahan berkata, sekarang kebenaran telah terungkap, bubarlah. Cih. Kueitlin mendengus dingin dan berjalan keluar bersama Ervin yang terluka parah. Zaheri, aku akan membalas dendam padamu cepat atau lambat, geram Ervin sambil pergi. Ayo pergi. Damien Yang dan yang lainnya juga menarik napas dalam-dalam, dan sebelum pergi, mereka semua menatap Zaheri dengan dingin. Melihat semua orang mengambil posisi masing-masing, Zaheri tersenyum mengejek, memperlihatkan gigi putihnya yang berkilau. Kalian bukan tandinganku. Aku punya banyak kambing hitam. Pertunjukan sesungguhnya baru saja dimulai. Damien Yang dan kelompoknya berjalan keluar dari aula utama, wajah mereka semua tampak muram dan menakutkan. Kambing hitam lainnya, dasar bajingan. Dao Xuan Zhenren menghancurkan sebuah batu besar menjadi berkeping-keping dengan satu pukulan telapak tangan. Wow, pagi-pagi sekali, Charlie mengusap wajahnya sambil memanjat keluar dari batu besar itu. Charlie menggelengkan kepalanya terlebih dahulu, lalu menatap api abadi di dantiannya dengan wajah muram. Sudah kubilang, bisakah kau berhenti menamparkan wajahku setiap kali? Tadi malam, saat Charlie sedang menguji formasi, wajahnya terkena serangan api abadi tepat di tengah. Bukan hanya tadi malam, tetapi dalam semua pengujian formasi, wajahnya selalu mendapat perlakuan khusus. Kalian semua salah menilai. Charlie mengeluarkan cermin kecil dan memeriksanya dari kiri ke kanan. Melihat api abadi, dia tampak sama sekali tidak terpengaruh. Tidak jelas apakah itu sebuah kesalahan atau karena wajah Charlie memang secara alami berkerut, karena dia selalu memberikan pukulan cepat dan akurat, sehingga tamparan di wajah terasa sangat memuaskan. Tak lama kemudian, Charlie menyimpan cermin kecil itu, melompat dari batu besar, dan berlari menuju tempat Luna mengasingkan diri. Ini telah menjadi rutinitas hariannya selama sebulan terakhir. Safia telah menyatakan bahwa dia hanya bisa turun gunung setelah Luna keluar dari pengasingannya. Jadi, setiap kali dia ingin turun gunung untuk berjalan-jalan, dia datang setiap hari untuk melihat-lihat. Jika Luna keluar dari pengasingannya, maka dia akan bebas. Tak lama kemudian, Charlie tiba sekali lagi di depan gerbang batu tempat Luna mengasingkan diri. Melihat pintu batu tertutup rapat, Charlie menggaruk kepalanya. Sayang, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Apakah kau berencana tinggal di sini selamanya? Siapa sayangmu? Tak lama kemudian, umpatan keras Luna terdengar dari dalam gerbang batu, kau gatal lagi. Guruku bilang, begitu kau keluar dari pengasingan, dia akan menikahkanmu denganku. Charlie mengorek hidungnya lalu mengoleskan ingusnya ke pintu batu. Lagi pula, kita sudah tidur bersama, jadi aku harus bertanggung jawab, kan? Siapa yang mau menikahimu? Siapa yang mau kau bertanggung jawab? Bentak Luna dengan marah. Kalau kau mau bicara apa, pergi dari sini. Aku punya sesuatu untuk dikatakan, tentu saja aku punya sesuatu untuk dikatakan. Charlie terkekeh dan mengeluarkan gaun Phoenix 7 warna. Ayo, lihatlah, indah sekali, kan? Aku membawanya dari kota alkimia. Aku memberikan satu untuk guruku dan satu untukmu. Ini adalah satu-satunya di dunia. Benar saja, Luna, yang sedang duduk bersila di dalam gua, benar-benar membuka matanya, seolah-olah dia bisa melihat gaun dengan jubah Phoenix 7 warna itu melalui pintu batu. Anak ini punya mata yang jeli. Luna tersenyum tipis. Hei, aku membawakan 2 gaun yang tak tertandingi. Yang itu juga 7 warna, dan terlihat seperti kembaran dengan yang ini. Sangat cocok untuk kalian berdua, saudari kembar. Charlie masih terus mengoceh. Aku memilihnya dengan cermat. Apa kau tidak tersentuh? Menyentuh pantatmu. Meskipun senyum tipis teruk di bibirnya, Luna tetap mengumpat dengan kesal. Tidak mungkin. Saya sudah menghabiskan 500.000. 500.000. Luna tak kuasa menahan diri untuk mengumpat, kau boros sekali, menghabiskan 500.000 untuk sepotong pakaian, apa kau bosan? Kau memang tidak mengerti. Charlie langsung mencari tempat duduk yang nyaman.
Para penjual pakaian itu bilang mereka hanya membuat satu buah untuk setiap model pakaian ini, semuanya unik. Edisi terbatas. Lagi pula, kalau kau suka, uang bukan masalah. Kalau tidak bisa dapat uang, bisa dipinjam. Kalau tidak bisa dipinjam, bisa mencuri. Kalau tidak bisa dicuri, bisa merampok. Luna langsung merasa geli dan tak kuasa bertanya, bagaimana jika kamu masih tidak bisa mendapatkannya? Itu masalah serius. Charlie mengusap dagunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika aku tidak bisa merebutnya, aku harus menjual ketampananku. Kudengar itu bisnis yang menguntungkan. Cih. Hahaha. Luna tertawa terbahak-bahak kali ini, kau yakin bisa mengatasi ini? Tentu saja. Charlie menggelengkan kepalanya, tak lupa merapikan rambutnya. Aku dalam kondisi prima. Aku tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi jika kita tidur di ranjang yang sama, aku bisa bertahan selama setengah bulan tanpa berhenti. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Luna melirik keluar. Meskipun hanya mendengarkan, pipinya sudah memerah. Setiap kali masalah ini disebutkan, dia selalu teringat malam itu. Perilakunya malam itu benar-benar mengejutkan. Aku bahkan bermimpi tentangmu kemarin. Charlie mulai mengorek hidungnya lagi, sambil menyeka ingusnya di pintu batu. Dan ketika aku bangun, aku tidak bisa berhenti memikirkannya. Pergi dari sini, sekarang juga. Dada Luna bergetar hebat karena malu. Soal berhubungan intim, pria harus mengambil inisiatif. Charlie mengabaikan makian Luna dan melanjutkan tanpa malu-malu, ambil contoh malam itu. Kaulah yang mengambil inisiatif sepanjang waktu. Aku hanya mendapat kesempatan untuk melampiaskan amarahku dan kemudian aku malah dipukuli. Ah, Luna, di dalam gua, sudah kehilangan akal sehat. Pipinya memerah padam. Charlie, apa kau percaya aku akan mencekikmu sekarang juga? Ya, kau melakukan hal yang sama malam itu. Kau ingin mencekikku setelah kita selesai, tapi untungnya aku sigap. Charlie menjadi tak tahu malu, meludah kemana-mana sambil menceritakan kejadian malam itu. Tahukah kau kenapa kau tidak bisa menemukanku malam itu? Aku bersembunyi di tempat yang tak akan pernah kau duga. Mau tahu? Benar saja, Luna langsung menajamkan telinganya. Dia benar-benar ingin tahu. Malam itu, dia hanya keluar beberapa menit, dan ketika kembali, dia tidak ditemukan di manapun. Dia mencari hampir di seluruh hutan monster, tetapi tidak dapat menemukannya. Dia masih bertanya-tanya tentang hal itu hingga hari ini. Namun, saat dia mendengarkan dengan seksama, Charlie tiba-tiba berhenti berbicara, membuatnya sangat frustrasi hingga hampir muntah darah di tempat. Hei, aku sudah meletakkan bajunya di sini untukmu. Charlie mengorek telinganya, lalu meletakkan jepit rambut giok Phoenix itu juga. Jepit rambut giok Phoenix ini adalah satu-satunya di dunia. Jika kau memakainya, kau harus menjadi pengantinku. Setelah mengatakan itu, Charlie menepuk pantatnya dan pergi, merasa bahwa cukup menyenangkan datang ke sini setiap hari untuk menceritakan lelucon cabul. Tidak lama setelah dia pergi, gerbang batu itu bergetar, dan dengan hembusan angin, gaun Phoenix yang berwarna-warni dan jepit rambut giok Phoenix menghilang. Dasar bocah nakal, akan kuhadapi saat kita keluar dari sini. Suara Luna yang kesal terdengar dari dalam gua, dan senyum tipis masih terlihat di wajah cantiknya. Charlie telah tiba di paviliun gadis giok dan memanggil dari luar, guru. Namun, waktu berlalu cukup lama, tetapi Safia tidak keluar, dan juga tidak menjawab. Guru tidak ada di sini. Charlie mengusap dagunya, lalu melirik ke bawah gunung. Bagaimana kalau aku turun gunung untuk berjalan-jalan? Sambil berbicara, dia melompat-lompat menuruni gunung. Mungkin karena khawatir Charlie akan menyelinap turun, Safia menggunakan penghalang untuk menutupi seluruh puncak gadis giok. Namun, jika sebelumnya, penghalang ini bisa menjebak Charlie, tetapi sekarang, penghalang itu tidak berbeda dengan hiasan. Tak lama kemudian, Charlie tiba di tepi penghalang. Ia pertama kali menyentuhnya dengan jarinya, tetapi penghalang itu lunak dan tangannya dengan cepat terpental kembali. Aku cukup pintar untuk selalu lolos. Charlie terkekeh, memanggil api abadi, lalu mengubahnya menjadi belati kecil. Dengan tebasan ringan pada penghalang, dia merobek lubang besar di penghalang lunak itu. Aku bebas. Charlie melompat keluar. Setelah turun dari puncak gadis giok, Charlie menarik napas dalam-dalam. Setelah dikurung selama sebulan, udara di luar terasa sangat segar. Sambil terkekeh, Charlie melompat-lompat menuju puncak gunung. Hah! Ketika mereka melihat Charlie, para murid yang lewat semuanya mengeluarkan seruan pelan, lalu berkumpul dalam kelompok 3 atau 5 orang, menunjuk dan berbisik tentang Charlie. Charlie mengangkat alisnya, melirik ke sekeliling,
lalu bergumam sendiri sambil berjalan pergi. Sepanjang perjalanan selanjutnya, kurang lebih seperti itulah. Hampir dimanapun ada orang, mereka akan menunjuk dan membicarakannya. Jika Anda tidak tahu lebih baik, Anda akan mengira dia adalah panda raksasa yang melarikan diri dari kebun binatang. Apa yang terjadi? Charlie menggaruk kepalanya sepanjang jalan, dan baru masuk ke dalam ketika melewati paviliun Wanbao. Tetua, apakah Anda merindukan saya? Serunya begitu masuk. Oh sayangku, kenapa kau turun dari gunung? Charlie terkejut ketika Dustin Pang, yang tadi berbaring di kursi, tiba-tiba melompat setelah melihatnya, menarik Charlie mendekat, lalu melirik pintu 2 kali. Ekspresimu aneh sekali. Charlie menatap Dustin Pang dengan bingung. Aku sudah dikurung berhari-hari dan masih saja. Ayo, biar kuantar kau kembali ke puncak gadis giok. Sebelum Charlie selesai berbicara, Dustin Pang menyela. Dia tampak sedikit cemas, dan sambil berbicara, dia menarik Charlie ke arah luar. Tidak, ada apa denganmu? Aku baru saja turun di sini, aku. Tetua, berikan aku 2 pil penyembuhan. Ucapan Charlie terputus oleh suara orang yang masuk berikutnya. Orang ini bertubuh kekar dan kuat. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu adalah Travis. Charlie. Travis terkejut saat melihat Charlie. Mengapa kau turun dari gunung? Kenapa? Apa aku tidak boleh turun gunung? Charlie akhirnya berhasil melepaskan diri dari cengkeraman Dustin Pang dan memandang Travis dari atas ke bawah. Travis dipenuhi luka, dan perlu disebutkan bahwa semua luka itu berkilauan dengan cahaya seperti hantu, menguras energi vitalnya dan mencegah lukanya sembuh dalam waktu lama. Yang terpenting, terlihat juga bahwa Travis mengalami cedera internal yang telah merusak fondasinya. Apa yang terjadi? Siapa yang memukulmu? Mereka terlalu kasar. Charlie mendecakkan lidah karena takjub. Aku mendapatkan luka saat sesi latihan tanding dengan sesama murid. Travis menyeringai, tetapi tidak berani menatap mata Charlie. Murid itu sungguh tidak sopan. Charlie mengerutkan bibir, lalu meletakkan tangannya di bahu Travis, memanggil api abadi, dan menuangkannya ke dalam tubuh Travis untuk membantunya memurnikan kekuatan dahsyat di dalam dirinya. Namun tak lama kemudian, mata Charlie sedikit menyipit, dan dia bergumam, kekuatan jiwa naga kuno Void. Nak, sudah lama sekali aku tidak melihatmu. Travis menyeringai, tetapi senyumnya tidak begitu alami. Charlie tetap memperhatikan perbedaan halus ini. Charlie tetap tanpa ekspresi dan tersenyum, Travis. Sudah berapa lama kita saling mengenal? Mari kita lihat, sudah sekitar 3 bulan. Travis menggaruk kepalanya, berpikir sejenak, lalu menjawab dengan yakin, ya, sudah lebih dari 3 bulan sejak malam sebelum kompetisi sekte luar. Jadi, apa pendapatmu tentangku? Tanya Charlie kepada Travis sambil membersihkan kekuatan jiwa naga kuno Void, dan memasukkan pil lain ke mulut Travis. Tentu saja, tidak perlu diragukan lagi. Travis menyeringai sambil mengunyah pil. Kita memang saudara yang baik, kan? Baiklah, karena kita bersaudara baik, ada beberapa hal yang tidak boleh kau sembunyikan dariku, kata Charlie sambil melirik Travis. Jika aku mendengar sesuatu dari orang lain, maka persaudaraan kita akan berakhir. Travis membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi kemudian dia mendengar Dustin Pang batuk pelan di sampingnya. Travis tidak bodoh. Batuk ini adalah sebuah isyarat, artinya dia harus mengatakan apa yang perlu dia katakan, dan dia harus diam tentang apa yang tidak seharusnya dia katakan. Melihat ini, Charlie mengangkat alisnya dan melirik Dustin Pang. Tetua Pang, meskipun saya mungkin tidak terlalu dapat diandalkan, saya tidak bodoh. Tolong jangan remehkan kecerdasan saya. Setelah saya keluar melalui pintu ini, saya akan tahu apa yang seharusnya saya ketahui, dan saya juga akan tahu apa yang seharusnya tidak saya ketahui. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Kau paranoid sekali, kata Dustin Pang dengan kesal. Charlie tersenyum tipis tetapi tidak berbicara. Dia terus membantu Travis membersihkan kekuatan jiwa naga Void kuno dari tubuhnya. Di bawah pengaruh gabungan pil dan api abadi, luka Travis sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Namun, yang membuatnya mengerutkan kening adalah fondasi kultivasi Travis telah rusak, yang akan menjadi hambatan besar bagi kultivasinya di masa depan. Orang yang melukainya pasti orang yang kejam. Ia menarik tangannya sejenak, lalu melirik Travis dan Dustin Pang, sambil berkata, aku akan mencari jawabannya sendiri. Kalian berdua bisa bicara pelan-pelan. Charlie. Travis buru-buru melangkah maju dan meraih Charlie. Tanpa diduga, Charlie, yang beberapa saat lalu tak bergerak, tiba-tiba berbalik, mencengkeram kerah Travis dengan kedua tangan, dan membantingnya ke dinding.
Mata gelapnya berkilat tajam. Apa yang kau sembunyikan dariku? Katakan padaku. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Menatap mata tajam Charlie, Travis tidak berani menatap langsung padanya. Bahkan, ia merasa sedikit gemetar. Ia belum pernah melihat Charlie seperti ini sebelumnya. Berhentilah berpura-pura di depanku, kata Charlie dingin, ada apa dengan kekuatan jiwa naga kuno di dalam dirimu? Itu Saheri. Menyadari bahwa ia tidak bisa menyembunyikannya lagi, Travis akhirnya berbicara, menundukkan kepalanya yang besar. Beberapa hari yang lalu, dia memperkosa seorang murid perempuan dari puncak roh giok. Kakak senior Bulan membalas dendam padanya dan terluka parah. Selain itu, kakak senior Francis, kakak senior Donald, kakak senior Rosie, kakak senior Yusman, kakak senior Mitch. Akhir-akhir ini, hampir semua murid yang berhubungan denganmu telah lumpuh, Bradley, Ervin, Wulan, Loris, Jeremy. Ada lagi? Tanya Charlie dengan tenang. Mereka yang mengenalnya mungkin tahu bahwa semakin tenang dia, semakin menakutkan dia, seperti saat sebelum seekor binatang buas terbangun. Menyadari bahwa dia tidak bisa menghindar, Travis menggertakkan giginya dan melanjutkan, Dia menangkap Roxane, dan hampir, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Charlie akhirnya melepaskan Travis, kata-katanya tetap tenang dan acuh tak acuh, sebelum berbalik dan berjalan menuju pintu. Setelah ia pergi, Travis menatap Dustin Pang dan bertanya, Tetua, bukankah seharusnya saya tidak memberitahunya? Ini bukan salahmu, dia akan tahu cepat atau lambat. Dustin Pang mengucapkan kata-kata itu dan menghilang dari paviliun Wanbao seperti embusan angin. Pergi temui bibi bela dirimu, Safia Chu. Sementara itu, Charlie telah mendaki puncak api berkobar di tengah bisik-bisik dan anggukan sepanjang jalan, dan tiba di kediaman Ervin. Begitu masuk, dia melihat Ervin terbaring di ranjang klinik. Roxane, Donald, Bulan, dan yang lainnya juga sebagian besar ada di sana. Charlie. Begitu Charlie masuk, Donald mengerutkan kening. Kenapa kau turun gunung? Charlie tidak menjawab, tetapi hanya berjalan pelan ke sisi tempat tidur Ervin. Ervin terluka parah, wajahnya pucat pasi, dan tubuhnya berlumuran darah. Ia memiliki banyak luka, dan setiap luka memancarkan cahaya remang-remang, menguras energi vitalnya dan mencegah luka-luka tersebut sembuh dalam waktu lama. Dasar bajingan gendut, kenapa aku tidak menghajarmu sampai mati? Charlie mengumpat, sambil meletakkan satu tangan di dada Ervin. Api abadi segera menyembur keluar, membantunya memurnikan kekuatan dahsyat dan mengerikan di dalam tubuhnya. Charlie, kamu. Jangan bicara, jangan ada yang bicara. Charlie langsung menyela Donald. Kata-katanya tenang dan datar, tetapi semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, karena mereka merasakan niat membunuh dan aura pembunuh yang mengerikan. Semua orang terdiam. Ketenangan Charlie memberitahu mereka bahwa badai akan segera datang. Desir, desir, desir. Tak lama kemudian, sosok-sosok berdatangan satu demi satu, memenuhi seluruh ruangan. Damien Yang, Willem Feng, Taois Daosuan, Frederick Su, dan Dustin Pang semuanya telah tiba, dengan Safia memimpin. Charlie, kembalilah denganku, bisik Safia. Kembali. Charlie masih merawat luka Ervin yang tak sadarkan diri, tidak memandang Safia, dan kata-katanya tetap tenang dan acuh tak acuh. Ayo kita kembali ke puncak gadis giok. Safia menarik napas dalam-dalam. Saat aku kembali kali ini, berapa lama kau akan mengurungku? 1 hari, 2 hari, 1 bulan, 1 tahun, atau seumur hidup? Charlie berkata dengan tenang. Guru, Anda harus menggunakan mantra cinta padaku, agar aku hidup dalam keadaan linglung, seperti orang bodoh. Safia mengerutkan bibir, tidak yakin harus berkata apa. Charlie belum pernah berbicara padanya sedingin itu sebelumnya. Charlie, adikku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Pulanglah. Frederick Su mengerutkan kening. Apa yang kalian semua takutkan? Apakah kalian takut aku akan melawannya sampai mati jika aku mengetahuinya? Atau apakah kalian takut aku akan dipukuli sampai mati olehnya, dan dia tidak akan ragu untuk menahanku di bawah tahanan rumah di puncak gadis giok? Semua orang tahu, tetapi dia merahasiakannya dariku. Karena kalian tahu apa yang seharusnya tidak ku ketahui, maka para tetua, tolong jangan ikut campur dalam urusan antara kami para junior. Sambil berbicara, Charlie menyimpan api abadi itu dan perlahan berdiri. Melihat ini, Safia buru-buru melangkah ke depannya, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, kembalilah bersamaku. Kau bisa menghentikanku untuk sementara, tapi bisakah kau menghentikanku selamanya? Charlie tersenyum pada Safia. Kau tahu sifatku.
Jangan dorong aku sampai ke batas. Muridmu tidak pernah menjadi pengecut. Charlie, tolong, ikutlah denganku. Minggir Baji. Mungkin Charlie tak lagi mampu menahan niat membunuhnya yang meluap-luap, karena ia hampir saja meneriakkan dua kata itu. Tubuh mungil Safia bergetar. Dua kata ini seolah dipenuhi kekuatan iblis, persis seperti kata-kata selama kompetisi besar 3 sekte, jika kau berani berlutut, aku akan langsung berubah menjadi iblis. Hal ini membuatnya tak berani melawan dan tanpa sadar menggerakkan kakinya menjauh. Terima kasih, Guru. Charlie menarik napas dalam-dalam dan hendak melangkah ketika salah satu lengannya dicengkeram oleh Ervin, yang baru saja bangun. Bersambung.